Kalau memang di kondisi realnya di daerah itu dia nggak miskin, jadi sanggah. Atau sebaliknya, kalau dia itu misalkan mampu dikatakan miskin, atau miskin dikatakan mampu, dia bisa menyanggah. Hingga guru itu harus hafal muridnya itu Mbak, A, B, C, D. Jangan sampai misalkan kejadian yang di NTB, masa ada murid misalkan gantung diri, itu kan sebenarnya masalah itu ada di keluarga, tetapi saya kira wali kelas juga bisa memahami dengan baik sikap perilaku anak di kelasnya itu kan bisa dilihat Mbak. Betul. Pinter kalau karakternya nggak bagus ya percuma Mbak. Betul. Orang pinter banyak, tapi kalau orang pinter misalkan kata-katanya nggak sopan kan juga nggak bagus. Jangan sampai anak di Jawa Timur itu yang pandai misalkan tidak sekolah dan lain sebagainya. Makanya untuk menyongsong 2045 generasi emas kita ini yang kita siapkan ya anak-anak ini. Hanya dengan pendidikan Mbak Silka, semua permasalahan itu tuntas, saya yakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur Jatim. Jumpa lagi bersama saya Silka Suarizona dalam Ngobrol Bareng Dewan, podcast Jatim Channel DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, dulur Jatim, kita tahu ya bahwa setiap tahun Provinsi Jawa Timur ini telah menggelontorkan puluhan ribu beasiswa untuk membantu siswa dan juga mahasiswa. Dan tahun ini lebih dari 72.000 beasiswa diberikan untuk anak SMA dan juga SMK swasta. Nah, tapi di sisi lain, permasalahan di sektor pendidikan pun juga masih menjadi PR kita bersama. Nah, lantas apakah program beasiswa ini betul-betul tepat sasaran dan bisa menjadi solusi? Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang luar biasa. Sudah hadir di sini Dr. Haji Rasio MSI, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Rasio. Waalaikumsalam Mbak Silka. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah sehat dan semangat ya, karena kita tahu tentu. juga Pak Rasio ini sangat concern di dunia pendidikan. Nah, kita akan membahas terkait dengan beasiswa dan juga bantuan pendidikan ini apakah sudah tepat sasaran. Tapi kalau melihat problematika yang ada ya Pak di sektor pendidikan ini, sebetulnya bagaimana kondisinya? Masalah terbesar itu ada pada aksesnya kah, biayanya kah, kualitasnya kah, atau justru mungkin ketiganya? Nah, gimana nih Pak Rasio? Ya, tentu pendidikan itu pasti ada masalah. Namanya kegiatan program yang harus dilakukan kita bersama, tetapi tentu pemerintahan itu ya pemerintah eksekutif dan legislatif berupaya sekuat tenaga dalam rangka mengurangi beban masalah itu. Misalkan masalah pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan bagi semua warga masyarakat di Jawa Timur itu juga dilakukan dengan baik. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan DPRD bekerja bersama-sama, misalkan memberikan bantuan pada mereka dari keluarga desil 1, desil 2, desil 3 sampai 5. Kemudian pendatanya kita lakukan secara akurat sehingga nanti bantuan beasiswa itu tepat pada sasaran. Dan itu sudah dilakukan tentu dukungan dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya alhamdulillah Mbak Silka, karena saya ini mantan Kepala Dinas Pendidikan sehingga tahu persis permasalahan pendidikan itu seperti apa. Kalau dikatakan nggak ada masalah ya nggak mungkin, namanya mendidik ya. Dalam keluarga saja mendidik anak tentu ada masalah. Makanya kita kurangi permasalahannya itu, kemudian kita berikan muatan positif pada kemungkinan apa yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah kemarin misalkan memberikan bantuan beasiswa dan baru dilakukan itu sebanyak kurang lebih 72.000 anak-anak SMA dan SMK diberikan bantuan, misalkan besarnya 1 juta rupiah. Ini sudah luar biasa, artinya ada dana 72 miliar dari anggaran pendidikan dikurangi kegiatan itu diberikan kepada anak-anak yang orang tuanya miskin. Sehingga dengan demikian tidak ada misalkan permasalahan sekolah sulit dan sebagainya. Makanya pemberian beasiswa itu diberikan khususnya kepada anak dari yang sekolah di swasta. Kalau sekolah negeri pada umumnya kan mereka mampu dan lain sebagainya. Selain itu juga
diberikan bantuan operasional penyelenggaraan BOPP. BOPP itu sesuai satuannya per siswa, misalkan 1 juta rupiah kali jumlah siswa yang ada di situ, itu kan besar. Ada lagi bantuan operasional sekolah. Bantuan operasional juga satuan kosnya juga tinggi. Dengan dana bantuan operasional sekolah, kemudian dana BOPP yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian beasiswa itu saya kira ini membantu meringankan beban dari wali murid untuk menyekolahkan anaknya sekolah ke sekolah lanjutan atas. Karena gini Mbak Selka, kenapa pemerintah itu konsentrasinya pada pendidikan? Karena hanya dengan pendidikan yang bagus, yang berkualitas itu adalah semua permasalahan itu bisa diatasi dengan baik. Kalau pendidikannya misalkan nggak bagus, juga sulit untuk mendorong misalkan anak bekerja. Jadi mengentaskan kemiskinan yang dilakukan pada saat ini dengan sekolah rakyat, itu juga memberikan kesempatan pada orang-orang yang sangat miskin atau miskin ekstrim itu agar anaknya sekolah dibiayai negara, bahkan boarding school dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Tujuannya agar anak-anak nanti sukses sekolahnya. Bahkan kami berjuang dengan teman-teman komisi itu memperjuangkan agar anak-anak yang lulus SLTA bisa melanjutkan di perguruan tinggi, dibiayai oleh pemerintah. Dengan beasiswa tadi ya. Dengan beasiswa. Kalau di Surabaya kan ada namanya beasiswa pemuda tangguh ya, Pak Rasio. Kalau di Jawa Timur sendiri beasiswanya? Beasiswa itu namanya ya bantuan beasiswa kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrim yang tadi besarannya 1 juta rupiah. Kita berikan pada anak-anak yang tidak diterima sekolah negeri. Jadi sehingga mengurangi beban lah dari orang tua. Biasanya kalau sekolah swasta kan biayanya mahal dan lain sebagainya. Nah, biaya mahal itu biasanya bagi orang tua yang kondisi ekonominya lemah juga sulit. Makanya pemerintah Jawa Timur memberikan bantuan sebesar 72.000 siswa wali murid. Artinya harapannya ya 72 siswa ini bisa sekolah di sekolah swasta. Sehingga kalau dia kesempatan belajar di sekolah swasta tentu akan mendorong peningkatan angka partisipasi kasarnya maupun APM-nya, angka partisipasi murninya. Di Jawa Timur saya kira luar biasa. Angka partisipasi murni untuk SLTA itu sudah mendekati 85%, artinya hampir 100%. Tetapi yang SD SMP itu sudah lebih dari 100%, makanya nanti SLTA ini karena tanggung jawab dari pemerintah provinsi kita upayakan terus. Dan alhamdulillah pemerintahan itu sangat respon sekali kepada orang-orang yang sangat miskin atau miskin ekstrim ini agar anaknya bisa sekolah. 72.000 beasiswa ini berarti kalau diakumulasi anggaran 72 miliar. 72 miliar. Ya, kali 1 juta. Baik, Pak Rasio. Memang masih ada berbagai permasalahan di sektor pendidikan dan upaya itu juga terus dilakukan, termasuk salah satunya beasiswa yang kemudian menyasar pada masyarakat miskin. Tapi juga problem hari ini Pak, justru di kalangan menengah ini yang menganggap sekarang biaya pendidikan itu tinggi begitu, mahal. Nah kalau Pak Rasio sendiri melihatnya seperti apa? Jadi begini Mbak Selka, ada Badan Standar Nasional Pendidikan, ada standarisasi sekolah itu menyelenggarakan pendidikan secara bagus atau tidak. Kalau misalkan salah satu standar itu nggak dipenuhi ya gimana akan bagus, akan baik. Jadi standar itu biasanya juga mendorong pembiayaan di situ, peluang dan lain sebagainya. Makanya sekolah-sekolah yang kualitas penyelenggaraan pendidikannya bagus biasanya juga mohon maaf ya, utamanya sekolah-sekolah swasta ya biayanya pasti naik, unit cost-nya setiap siswa itu tinggi. Tapi kalau dianggap rata dan lain sebagainya juga namanya pendidikan itu kan perlu biaya juga, artinya tidak gratisan. Walaupun pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah berusaha sekuat tenaga untuk mendorong meringankan beban dari orang tua wali murid ini. Artinya begini Pak, Mbak Selka ya, masalahnya ya tentu kita lihat lembaga ya, lembaga yang bagus, misalkan Al-Azhar, kemudian misalkan
sekolah Santa Maria, biayanya kan besar. Nggak mungkin biaya yang kecil itu akan mendorong kualitas pendidikan di situ. Ya bisa, tetapi juga upayanya harus berbarengan dengan peran serta orang tua. Makanya ini yang perlu kita kaji bersama. Artinya bukan berarti sekolah mahal, bukan. Mahal itu tergantung dari kualitas penyelenggaraan pendidikan. Kalau penyelenggaraan pendidikannya bagus, misalkan SMA Nala di Malang, pada umumnya ya orang tua ya happy-happy aja. Orang tua yang menyekolahkan di Al-Azhar ya happy-happy saja. Sesuai dengan kualitas yang didapat ya Pak. Memang tanggung jawab pendidikan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Nggak sepihak, tetapi average rata-rata penyelenggaraan pendidikan sudah dipenuhi oleh pemerintah. Diberikan dana BOS, diberikan dana BOPP, diberikan bantuan beasiswa. Itu pun masih ditambah lagi bantuan sarana penyelenggaraan pendidikan, komputer. Bahkan sekarang sekolah-sekolah itu sudah diberikan bantuan AI. Artificial intelligence, artinya pembelajaran sekarang sudah menggunakan itu semua. AI itu ya. Baik Pak Rasio, kembali ke beasiswa tadi. Ini kan memang menyasar pada masyarakat miskin dan miskin ekstrim begitu ya. Dan tadi juga jenengan sampaikan ada desil 1, 2, 3. Nah ini klasifikasinya seperti apa Pak? Desil 1, 2, 3 itu seperti desil apa? Desil 1, 2, 3 itu data BPS. Makanya saya sering mengatakan data BPS itu sumbernya ya dari warga masyarakat kita. Warga masyarakat itu keberadaannya ada di, mohon maaf, di desa, di daerah. Karena provinsi itu kan ada kabupaten kota se-Jawa Timur. Makanya saya mohon nanti kepada semua penguasa yang ada di daerah, misalkan gubernurnya, tentu bukan gubernur yang kerja itu, gubernur itu tentu menugasi OPD terkait. Gubernur ya mesti menunjuk kepala dinas pendidikan OPD yang menangani masalah pendidikan. Nanti di kabupaten juga OPD yang menangani pendidikan, misalkan kepala dinas pendidikan di kabupaten kota se-Jawa Timur. Kemudian pendataan ini agar dilakukan secara konkret. Jadi dia harus turun betul. Rakyat itu kan sebenarnya menjadi kewenangan RT, Mbak. Jadi RT itu, saya dulu pernah jadi RT, Mbak. Jadi RT itu hafal biasanya ada berapa kakak. Misalkan 150 kakak. 150 kakak itu misalkan desil 1 itu per 10-an, Mbak. 10% dari jumlah keluarga itu yang di bawah, kesejahteraannya di bawah. Nah, kesejahteraan ini biasanya yang menentukan BPS. Makanya kalau turun ke bawah harus bersama dengan BPS. Kadang-kadang yang saya ketahui data yang diampu oleh RT nggak sama dengan BPS, atau sebaliknya BPS nggak sama dengan kondisi real yang ada di RT itu. Makanya setiap saya turun ke daerah dalam rangka reses, saya menekankan Pak RT itu harus hafal betul, misalkan jumlah kakak kita, misalkan 150 kakak. Yang miskin itu yang di bawah, miskin itu kan bisa dilihat, Mbak. Saya hafal misalkan ada berapa rumah tangga, orang-orang yang submit, dan itu perlu dibantu. Yang tahu siapa ya RT-nya itu. Miskin itu dalam arti misalnya dilihat dari kondisi rumahnya kah, atau pendapatannya, atau gimana Komplek. Pak Rasio? Kesejahteraan berarti pendapatan. Pendapatan keluarga, misalkan dia nggak kerja itu gimana ya Mbak? Pendapatan kalau di BPS ditentukan misalkan sehari misalkan 500.000, itu ada kelasnya, sehingga itu diambil 10%, itu namanya Ditizen 1. Terus 11% sampai 20 itu Ditizen 2, artinya pendapatan sejahtera itu meningkat. Yang 10% itu kecil, kemudian di atasnya itu Ditizen 2, di atasnya lagi 21 sampai 30 Ditizen 3 dan lain sebagainya sampai Ditizen 5. Kalau ke atas sudah sejahtera, nggak perlu dibantu. Tapi kadang-kadang yang namanya orang ya, kadang-kadang yang dibantu justru Ditizen 5 yang nggak masuk itu dibantu, kan nggak pas itu. Iya, betul. Nah, yang tahu seperti itu ada RT-nya. RT kalau nggak, makanya sekarang ada sanggahan. Kalau memang di kondisi realnya di daerah itu dia nggak miskin, jadi sanggah. Atau sebaliknya, kalau dia itu misalkan mampu dikatakan miskin, atau miskin dikatakan mampu, dia bisa menyanggah. Nyanggah itu bisa online, nanti langsung
di Google ada itu langsung di BPS disanggah, nanti akan dicek kembali. Yang berhak menyanggah siapapun? Ya siapapun, Oke. ya utamanya RT yang tahu persis. Kalau orang lain kan nggak ngerti Mbak Silka, misalkan di RT tertentu, orang RT itu loh berapa sih, 150 kakak nggak banyak. Yang mohon maaf, orang-orang yang kaya di situ berapa. Jadi kesejahteraannya diukur 10%, di season 1, nanti naik 20%, di season 2 sampai 30, di season 3 terus sampai di season 5 50%. Di atas 50% dianggap sudah mampu. Oke, jadi itu untuk pengklasifikasikannya begitu ya. Dan itu harus dipahami oleh Pak RT, Pak Lurah. Pak Lurah saja juga lingkupnya terlalu besar, Mbak. Tetapi Pak Lurah harus memahami ini untuk menjelaskan kepada Pak RT. Makanya saya kalau ketemu pada saat reses dengan Pak Lurah, saya tekankan jangan sampai misalkan masalah data DTSN 2, DTSN 3, 4, dan 5 itu nggak dipahami dengan baik oleh pemerintah daerah yang ada di bawah itu. Oke, Pak Rasio, ini kembali terkait dengan beasiswa ya. Biasanya kan anggapan masyarakat yang dapat beasiswa itu ya yang pintar begitu. Yang miskin belum tentu begitu ya. Nah, menurut jenengan sendiri, apakah sistem beasiswa kita ini masih lebih condong pada yang prestasi atau kebutuhan ekonomi? Mungkin memang banyak beragam jenis beasiswa begitu ya. Tapi kalau menurut jenengan sendiri bagaimana beasiswa itu macam-macam. Beasiswa prestasi, prestasi itu bisa akademis, artinya dia memang pintar gitu ya. Kemudian prestasi non akademis dalam bidang akhlak, misalkan agama. Dia hafal juz, misalkan apakah juz 1, juz 2, juz 3, juz 4 dan lain sebagainya, itu ada penghargaan. Bahkan kalau daftar di sekolah negeri dia langsung diterima. Prestasi olahraga, dia misalkan olahraga basket tingkat nasional langsung gitu ya. Itu namanya prestasi. Nah, prestasi akademik ya nilainya bagus, apalagi sekarang ini ada TKA, tes kompetensi akademis. Nah, tes kompetensi akademis ini sebenarnya untuk mengukur kemampuan murid, layakkah ini dan lain sebagainya. Sekarang standarnya itu kan, mohon maaf, dengan kurikulum merdeka itu semuanya merdeka, nggak sekolah ya lulus, nggak belajar ya lulus, nggak ada dorongan semangat untuk belajar. Makanya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menyelenggarakan yang dinamakan TKA itu. Tes kompetensi akademik ini, misalkan matematika, bahasa Inggris hanya 3 mata pelajaran, tapi itu standarnya standar nasional. Jadi kalau TKA-nya bagus, berarti ya prestasinya bagus. Beda dengan nilai rapor. Nilai rapor itu sekolah, levelnya di sekolah. Kalau TKA itu nasional, kalau dulu ujian nasional. Jadi untuk mengukur standar secara nasional, sehingga ukurannya ini ya sudah nasional, berarti prestasinya bagus, bisa diterima, misalkan yang SMA mendaftar ke perguruan tinggi negeri dan lain sebagainya. Jadi itu yang dilakukan pemerintah sekarang ini. Jadi beasiswa itu bisa prestasi, bisa dan bukan prestasi, ya, non akademis. Baik, kalau terkait yang beasiswa untuk masyarakat miskin tadi dari Jawa Timur ini kan 72.000 sekian dan rata 1 juta ya Pak. Ini mekanisme penyalurannya langsung ke siswa itu di awal atau ke sekolah atau gimana Pak Rasio? Jadi pendataan biasanya awal. Pendataan pada saat SPMB, seleksi penerimaan murid baru, kita data gitu ya. Terus kalau apa itu pada saat SPMB itu sudah diluncurkan dana itu. Gunanya apa? Gunanya untuk mendorong anak, jadi nggak ada lagi permasalahan masalah biaya karena sudah dibantu oleh pemerintah. Dan itu hanya pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pak Ngapunten, 1 juta itu per apa? Atau sekali itu saja? Ya sekali pada saat itu pendaftaran aja. Itu ya? Nanti tentu kalau ini kurang ya, namanya orang ya kurang terus, akan kita evaluasi. Kalau memang itu sudah efektif ya cukup itu, artinya mendorong agar anak ini melanjutkan sekolah, jangan sampai tidak sekolah. Misalkan lulus SMP, daftar di SMK swasta, sudah dibantu kalau dia yang miskin. Artinya mendorong agar nanti nggak resah lah masalah biaya. Karena apa? Swasta kalau nggak narik wali murid juga repot, untuk bayari gaji dari mana uang itu. Iya, betul. Makanya ini harus disadari
Jawa Timur akan menurunkan peraturan gubernur yang nanti artinya tanggung jawab pendidikan itulah tanggung jawab kita bersama antara masyarakatnya, wali muridnya, kemudian pemerintahnya. Makanya Jawa Timur memberikan bantuan itu. Oke. Pak Rasio, ini kan dapat 1 juta ya untuk 1 kali itu di awal. Apakah misalnya nanti siswa bisa mendapatkan beasiswa lain? Dalam arti boleh ya, double bisa. ya. Oke. Kalau dia berprestasi bisa. Tapi bantuan yang lain kan nggak hanya beasiswa aja, Mbak. Ada bantuan operasional sekolah dalam bentuk BOS yang dibantu lembaga. Tapi lembaga itu untuk kegiatan belajar mengajar murid juga. BOPP juga lembaga. Lembaga ini juga digunakan, aturannya ada itu. Jadi salah satunya ya dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan. Agar apa? Agar penyelenggaraan pendidikan itu berkualitas bagus. Akhirnya harapannya itu penyelenggaraan pendidikannya bagus, mendorong kegiatan belajar mengajarnya baik, akhirnya kualitas pendidikannya menjadi baik. Betul. Ya. Untuk penerima beasiswa tadi, Pak Rasio, ketika misalnya siswa melakukan pelanggaran atau lain sebagainya, ada sanksi tidak? Misalnya ditarik kembali atau apa begitu? Kalau pelanggaran itu lihat, pelanggaran itu tentu tanggung jawab lembaga sekolah, karena level bawah itu, yang tahu ya sekolah. Makanya di sekolah itu kan ada kelas-kelas gitu ya. Kelas itu tanggung jawabnya wali kelas. Wali kelas harus secara objektif melihat dampak dari bantuan itu, kemajuan belajar anak saya di kelas misalkan 1A. Itu kan tahu persis ya, satu kelas hanya berapa Mbak sekarang. Kalau dulu jumlahnya 40, sekarang itu lebih kecil daripada 40, kurang lebih 30-an. Saya dulu guru, sehingga guru itu harus hafal muridnya itu Mbak, A, B, C, D, sampai sekarang kalau saya ketemu dengan murid, lo itu Pak Guru, Pak Rasio gitu ya. Itulah tugasnya wali kelas. Jangan sampai misalkan kejadian yang di NTB, masa ada murid misalkan gantung diri, itu kan sebenarnya masalah itu ada di keluarga, tetapi saya kira wali kelas juga bisa memahami dengan baik sikap perilaku anak di kelasnya itu kan bisa dilihat Mbak. Hanya anak 30 aja. Karena wali kelas itu yang tanggung jawab di kelasnya itu. Yang tanggung jawab di rumah tentu ya wali muridnya, orang tuanya. Makanya orang tuanya juga harus peduli. Kalau orang tuanya juga lepas tangan, tidak peduli kepada anaknya juga repot juga. Jadi tanggung jawab pendidikan di sekolah-sekolah, di rumah ya wali muridnya. Misalkan anak ini kok bolos dan lain sebagainya, saya kira itu tangan nih, namanya anak Mbak, ya kadang-kadang ya nakal ya enggak. Gitu. Betul. Ya. Selama ini Pak Rasio dari Komisi E ketika melakukan fungsi pengawasannya begitu ya, apakah ada temuan tidak tepat sasaran begitu untuk beasiswa ini atau semuanya overall aman? Tugasnya Dewan itu ada 3 Mbak, budgeting, anggaran. Saya menyusun anggaran bersama dengan OPD, dengan pemerintahnya. Makanya tadi saya katakan pemerintahan itu ya eksekutif, legislatif. Kita nyusun bareng, misalkan anggaran di Provinsi Jawa Timur, misalkan pada saat dulu Sekda sudah lebih dari 30 triliun. Sekarang kan efisiensi anggaran, misalkan sekarang 26. Nah 26 itu untuk apa? 26 itu untuk visi misinya gubernur apa? Dan nanti pada saat DPRD reses itu masukan dari masyarakat apa itu kita anggarkan di situ. Makanya jauh-jauh sebelumnya anggaran itu harus dirancang dulu. Gitu. Kalau enggak ya sulit juga gitu ya. Makanya Dewan itu sekarang menjadi tumpuan. Kalau Dewannya misalkan enggak peka terhadap kebutuhan masyarakat juga misalkan di demo dan lain sebagainya. Sekarang Dewannya kerja apa dan lain sebagainya. Jadi ini yang memerlukan perhatian, sehingga Mbak Silka, kami di Komisi E kebetulan juga menangani pendidikan. Saya dulu basicnya ya dari situ ya saya tahu persis apa masalahnya. Jadi mari kita susun bersama-sama antara OPD-nya. OPD itu dinas Mbak, organisasi pemerintah daerah itu berarti dinas. Dinas itu kalau di Jawa Timur ya banyak, ada 60 lebih. Nah, dinas pendidikan yang menangani pendidikan ya dinas pendidikan. Masalah yang sensitif ya tentu yang khusus teknis itu yang menangani kepala dinasnya.
Kepala dinas punya staf namanya kepala bidang dan sekretaris dan lain sebagainya. Oke, jadi selama ini dalam melakukan pengawasan masih berjalan sesuai ya Pak untuk beasiswa ini ya, tepat sasarannya. Makanya tadi saya katakan itu fungsi budgeting anggarannya, kemudian controlling. Controlling itu pengawasan. Pengawasan itu makanya Dewan itu ada kegiatan kunjungan kerja. Kunjungan kerja di masing-masing daerah karena saya di PD Jawa Timur tidak mengevaluasi, mengawasi apakah program ini sudah dilakukan. Nah, yang tanggung jawab teknis ya UPD, dinasnya. Dinas itu punya dinas-dinas di kabupaten kota. Makanya saya ngecek misalkan beasiswa gimana, sudah dikontrol, ada masalah. Pada saat saya turun, saya kumpulkan para kepala sekolah, saya datang di situ, kemudian saya tanya satu persatu, fungsi kontrol. Kemudian dan itu ketika melakukan itu aman semua ya Pak terkait beasiswa ini ya? Kalau ada masalah pasti disampaikan. Ya nggak semua ada masalah. Ya nggak semua aman-aman saja namanya program kegiatan. Kemudian yang terakhir pembuatan peraturan legislasi. Daerah ini legislasi artinya ya kita menyusun peraturan agar apa yang diatur oleh gubernur itu ada ketentuannya. Tentu ketentuan itu nggak boleh melanggar peraturan yang berada di atasnya. Itu fungsinya Dewan. Jadi Dewan itu bukan secara teknis, Mbak Selika, bukan Dewan terus ngawasi guru mengajar. Enggak, artinya secara makro itu fungsinya Dewan. Programnya apa di Provinsi Jawa Timur sudah dilakukan atau enggak? Nah, gitu. Ya. Barangkali misalnya ketika reses ada masyarakatnya yang sambat, Pak ini nggak dapat beasiswa misalnya barangkali. Jadi ada kegiatan di Dewan itu ada beberapa kegiatan reses itu Dewannya datang di komunitas masyarakat, menyadap aspirasi permasalahan masyarakat, diusulkan di situ, kemudian pengusulannya itu dibuat program. Program tahunan itu nanti dibahas di musrenbang, musyawarah perencanaan pembangunan langsung disusun anggaran. Ya tidak semua usulan itu diterima ya tentu diimbangkan dengan anggaran yang ada juga. Kalau diterima semuanya duitnya nggak ada juga. Jadi itulah fungsinya Dewan. Disesuaikan dengan program prioritasnya juga ya. Pak Rasio, kalau angka putus sekolah di Jawa Timur seperti apa Pak? Kalau angka putus sekolah di SD itu kecil, 0,1. Rata-rata angka putus sekolah itu kecil Mbak. 0,1 SD, SMP 0,61, SMA 0,9. Jadi relatif kecil ya di Jawa Timur. Artinya anak-anak yang putus sekolah lah. Yang putus sekolah ini yang tahu adalah wali kelas. Agar wali kelas melaporkan kenapa anak itu putus sekolah. Apa karena biaya? Makanya biayanya itu tentu nanti diusulkan dalam bentuk beasiswa tadi atau dan yang lainnya. Bantuan itu kan tidak hanya BOS, BOPP, terus beasiswa, bisa menggunakan misalkan social corporate apa itu dana yang dari CSR itu social corporate responsibility. Nah, itu bisa juga dari Bank Jatim, dari perusahaan apa ditampung oleh lembaga itu bisa nanti disalurkan untuk membantu anak-anak yang putus sekolah. Ini kenapa putus sekolah? Yang tahu ya wali kelas, terutama juga orang tuanya. Kalau ada permasalahan anak itu segera lapor ke sekolah gitu Mbak. Kalau enggak ya repot dong, tanggung jawab pendidikan itu sama, tanggung jawab kita semuanya. Apalagi sekarang ada sekolah rakyat itu ya Pak, ini menyasar para sekolah rakyat itu malah miskin. Bagus Mbak, sekolah rakyat itu sudah boarding school, kemudian apa itu dibiayai oleh negara, makan ya ditanggung negara, pembinaannya di situ juga sangat kompleks sekali. Utamanya saya tekankan kemarin pada saat meninjau sekolah rakyat agar pembinaan mental, segi keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu harus diperkuat karena sekarang ini dengan adanya ini Pak Google HP, Mbak Silka kan kalau buka HP TikTok itu ya, TikTok itu gambarnya nggak hanya baik-baik saja. Nah, itu yang menyedot perhatian dari murid. Murid di rumah di kamar saja buka HP, dikiranya belajar, padahal yang dilihat ya itu. Nah, itu yang harus peka. Makanya saya dikatakan tanggung jawab pendidikan, tanggung jawab kita bersama. Jangan diberikan beban pada guru. Guru sekarang ini sudah
gajinya nggak tinggi-tinggi amat dan lain Betul. sebagainya. Tapi perjuangannya beliaunya itu sangat luar biasa. Makanya orang tua bantu di rumah, ya diajari kalau agamanya Islam ya membaca Al-Quran, sehingga mentalitas, kemudian kualitas iman dan Karakter, ya. takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu meningkat. Kalau itu dilakukan dengan baik, saya kira itu juga akan merubah anak itu. Jadi tidak harus misalkan orang tua ngawasi, tapi diawasi dengan keyakinan, keimanan mereka itu. Makanya saya ini juga punya sekolah, Mbak Silka. Jadi sekolah saya itu bukan kurikulumnya nasional, tetapi saya tekankan di sana itu menggunakan kurikulum madrasah diniyah. Dengan kurikulum madrasah diniyah itu harapan saya peningkatan imtaknya lebih bagus. Anaknya, ya anak-anak itu wajar, tetapi pemahaman kalbunya, hatinya itu lebih baik. Ya, jadi karakter itu juga Ya, menjadi penting begitu lebih ya. penting. Betul. Pinter kalau karakternya nggak bagus ya Betul. percuma, Mbak. Betul. Orang pinter banyak, tapi kalau orang pinter misalkan kata-katanya nggak sopan kan juga nggak bagus. Tapi sekarang ini juga ada angin segar, Pak Rasio. Komdigi kan sudah mengeluarkan aturan untuk di bawah 16 tahun tidak boleh bermain medsos untuk Iya, anak-anak tetapi sekarang kan ini. juga belum dilakukan, Mbak. Sekarang sih. TikTok ya jalan terus. Iya, iya. Makanya Komdigi memang itu, tapi rencananya harapan di saya akhir bulan begitu. ini. Karena ini yang punya kewenangan adalah Kementerian Pusat, Mbak. Iya. Nggak bisa lokal. Karena namanya TikTok itu kan areanya sudah area di luar itu. Nah, kalau misalkan Komdigi diem aja, kadang-kadang mohon maaf orang tuanya itu kalau rapat wali murid, lihat HP yang dilihat ya gitu-gitu aja loh, Iya, Mbak. Kan ya betul. kasihan juga orang tuanya gitu, mendidik anaknya nggak begitu peduli dengan baik. Kan juga repot. Padahal tanggung jawab pendidikan itu yang paling penting justru di keluarga ini. Kalau keluarganya nggak peduli ya, makanya anak-anak banyak yang nakal. Kadang-kadang di TV itu saya lihat anak tawuran, itu ya karena perhatian orang tua. Jangan disalahkan sekolah. Itu orang tuanya nggak peduli. Sekarang anak misalkan main-main pulangnya lebih dari jam 12 malam, masa nggak ditanya? Kalau orang tuanya peka itu kan mestinya ditanya lah paling enggak, nah kamu kok pulang jam sekian, dari mana saja. Ini kan sudah memberikan perhatian sungguh-sungguh pembinaannya kepada anak yang kita cintai bersama itu. Kalau enggak ya sulit, Mbak. Oke. Sangat sulit. Baik, jadi memang banyak hal yang perlu dievaluasi ya, tidak hanya Iya. ya sekolah, bahkan orang tua juga punya peranan besar begitu. Iya. Kembali ke beasiswa ini tadi, Pak Iya. Rasio. Kalau menurut Pak Rasio sendiri, apakah ada yang perlu diperbaiki dari program beasiswa ini, atau misalnya karena sekarang ini hanya 1 kali di awal 1 juta, misalnya ke depan harapannya bisa bertahap, atau apakah 1 juta ini untuk 3 Cukup. tahun sekolah ini Ya. cukupkah Pak Rasio Ya, gitu, nanti atau kita bagaimana? evaluasi, Ya. karena kan anggaran itu semua kan dari pendapatan asli daerahnya. Oke. Pendapatan asli daerah di Jatim itu berapa? Sekarang dikurangi transfer keuangan daerah oleh Ya. pusat, ditarik ke sana. Dananya gini. Lah dana ini digunakan apa dulu? Visi misinya gubernur harus kita lakukan. Karena visi misi itu janji kepada rakyat memilih waktu itu. Tapi alhamdulillah Bu Gub itu sangat peduli sekali terhadap pentingnya pendidikan. Sehingga nanti kesempatan ini misalkan saya di Banggar juga Mbak Silka, bagian anggaran tentu merancang anggaran itu ya kalau bisa tidak sekali Ya. gitu ya, mungkin diperluas dan lain sebagainya. Tapi itu kan semuanya duit. Ya. Duit itu kan harus ada sumbernya. Betul. Makanya nyusun anggaran itu juga nggak gampang juga. Prioritas mana? Semua prioritas, minta prioritas gitu ya. Tapi di dalam undang-undang kita, undang-undang dasar kita, anggaran pendidikan minimal 20%. Itu sudah deal, artinya nggak boleh tawar-tawar. Kalau kurang dari itu, APBD nggak disetujui oleh Mendagri. Makanya itu kita kejar 20% penuhi, bahkan Jawa Timur lebih dari 20%. Itu kan sangat luar oke. biasa. Kalau Surabaya itu setahu saya sekitar 190 miliar Pak, yang beasiswa pemuda tangguh tadi ya. Iya, tapi itu masuk, kalau masuk pendidikan, anggaran pendidikan itu include iya. pendidikan EBG. apa ya dan lain sebagainya. Makanya nanti itu harus dijelaskan pendidikan apa. Makanya pendidikan keseluruhan termasuk pelatihan itu 20% dari
PAD dari Tapi itu APBD. full beasiswa saja Pak, 190 miliar itu. Iya. Mungkin ke depan Jawa Timur bisa lebih banyak Iya. lagi gitu ya Pak. Nanti kalau harapan saya wajib belajarnya tidak hanya pendidikan dasar 9 tahun. Kalau pendidikan dasar 9 tahun itu sudah ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar 45, pasal 31 ayat 2. Artinya pendidikan dasar 9 tahun wajib dibiayai oleh negara, itu jelas. Ya. Tapi yang untuk pendidikan 12 menengahnya itu tahun belum, itu ya. 12 tahun. Tapi pada saat saya dulu kepala dinas sudah saya rintis. Nah itu tergantung juga peran serta dari pemerintah daerah. Dana itu kan dari pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Oke, Pak Rasio, mungkin ini pertanyaan sedikit personal nih Pak. Pak Rasio ini kan lama di birokrasi ya, Iya. dan sekarang di DPRD begitu. Ini pengalaman yang paling menyentuh Pak, yang Bapak temui dari anak-anak yang kesulitan sekolah gitu. Ya, makanya tadi saya katakan dan sering saya katakan, tanggung jawab pendidikan itu loh tanggung jawab kita semua. Pembinaan anak itu sebenarnya sentralnya adalah di keluarga, Mbak. Sekarang 24 jam, 24 jam, 7 jam, jam 7 sampai katakan jam 2 di sekolah. Jam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, katakan 7 jam. Selebihnya akan di rumah. Jadi banyak waktu di rumah, makanya orang tua juga jangan lengah untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pada anak-anaknya itu, jangan sampai dibiarkan dan lain sebagainya. Saya ini kan juga namanya keluarga ya Mbak, di rumah itu mengingatkan anak cucu saya, nak sekolah belajar, walaupun hanya mengingatkan saja tapi ada perhatian. Makanya ini penting, kalau di sekolah itu 7 jam ini enggak lama juga Mbak, setelah itu pulang dia. Di sekolah itu kan biasanya melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum. Jadi kurikulumnya sudah diatur. Kemudian selamanya ya paling lama di sekolah 7 jam. Nanti kalau kegiatan istirahat ditambah mungkin 1 jam dan lain sebagainya. Tapi setelah itu kan baliknya ke rumah. Kembali ke rumah lah. Ke rumah ini biasanya ibu yang peka itu, kalau bapaknya kan sibuk cari uang ya. Ibunya ngecek betul anaknya setelah di rumah belajar. Mengingatkan aja, jangan terlalu juga. Nah, ini waktunya belajar. Nah, ini waktunya sholat. Gitu aja. Jadi mengingatkan itu sudah luar biasa. Sekali-sekali dilihat kalau dia di kamar itu misalkan mainan HP atau enggak. Saya nih setiap hari gitu Mbak, terhadap cucu-cucu saya, karena anak saya sudah besar semua, sudah jadi orang semua. Tidak, ini juga saya sebagai neneknya itu memberikan perhatian kepada cucu saya, jangan sampai, karena ya kalau nggak ada perhatian dari keluarga, nah itu terus semburat kemana-mana. Kalau misalkan ada kegiatan di luar ditanya sampai jam berapa, bukan berarti melarang. Biasanya kan ada belajar kelompok. Yeah. Sesekali ya diantar kalau ada waktu. Sesekali ya ditanya, pulangnya nanti jam berapa. Sekali dilihat, bos sudah jam ini pulang, kan berarti kan belajar kelompok dengan temannya. Karena anak nggak melakukan sosialisasi dengan temannya itu nggak bagus. Akhirnya dia ini terkurung di kamar, kemudian dia biasanya kaku, tidak bisa komunikasi dengan baik, kegiatan sosialnya kurang, itu juga nggak bagus juga. Yeah. Makanya itu peran orang tua. Nah, itu dia. Jadi memang perhatian penuh itu harus diberikan begitu ya. Terakhir Pak, pesan untuk anak-anak di Jawa Timur yang punya mimpi besar tapi terbentur biaya pendidikan. Pak Rasio. Jadi nggak usah khawatir, di Jawa Timur tadi sudah banyak program-program dalam rangka membantu anak-anak kita yang punya prestasi. Jadi jangan khawatir, nanti kalau ada kesulitan tentu orang tuanya bisa lapor kepada kepala dinas pendidikan dan lain sebagainya. Jangan sampai anak di Jawa Timur itu yang pandai misalkan tidak sekolah dan lain sebagainya. Makanya untuk menyongsong 2045 generasi emas kita ini, yang kita siapkan ya anak-anak ini. Hanya dengan pendidikan Mbak Silka, semua permasalahan itu tuntas. Saya yakin. Saya ini mohon maaf Mbak Silka, orang tua saya itu petani, buruh tani, nggak punya sawah. Petani di desa, satu-satunya anak yang sekolahnya saya, keluarga saya itu ada 6.
walaupun 6, tapi dia lulus SD bisa jadi pamong di daerah itu, di desa. Tapi yang sekolah nekat itu saya. Karena ayah saya tuh yakin dengan pendidikan yang bagus, anak saya pasti berhasil. Ketika saya bekerja waktu itu, kemudian saya bisa membantu orang tua, keluarga yang nggak mampu. Itulah makanya pemerintah sekarang yang dituju adalah sekolah rakyat. Dengan sekolah itu kualitas bangsa akan baik. Makanya anak-anak jangan sampai tidak sekolah. Sekolah juga nggak sulit sekarang. Ada permasalahan segera lapor. Nanti insya Allah pemerintah Provinsi Jawa Timur akan memberikan perhatian secara khusus kepada anak-anak itu. Oke, baik, terima kasih banyak Pak Rasio sharingnya juga motivasinya ya untuk anak-anak kita, untuk ayo kita pendidikan itu menjadi utama begitu ya. Menarik sekali obrolan kita hari ini. Walaupun masih banyak PR, tapi itu tugas kita bersama, ya keluarga, ya sekolah, ya pemerintah dengan berbagai upaya yang dilakukan. Tadi sekali lagi terima kasih banyak Pak Rasio, sehat dan sukses selalu Pak. Alhamdulillah. Dan untuk dulur Jatim semua, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Ngode, Ngobrol Bareng Dewan, podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Silka Suarizona, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.